Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Ridya Wisnu Haji Kencono dengan NIM 0488815692 dari UPPJJ Kota Surabaya. Di sini saya akan melakukan ujian praktek, tugas praktek. Disuruh mempraktekkan tentang beberapa perintah dari CMD. Oke, langsung saja. Saya buka CMD-nya, Windows R, Ctrl C. Nah, start CMD dulu aja. Oke. Di sini disuruh mencoba ini perintah CMD cd. CD di sini adalah untuk membuka direktori. Jadi kayak melihat folder-folder gitu yang ada di direktori itu. Oke, langsung kita coba. Ini saya pindah dulu ke D. Oke, CD kita lihat dulu direktorinya dengan perintah dir. Oke. Kemudian untuk membuka direktori yang bernama Tirta ini, jadi kita harus ketikkan perintah cd. Cd ini untuk membuka direktori gitu. Jadi Tirta. Oke. Terus dir lagi. Dir ini untuk melihat folder yang ada di direktori tersebut. Di sini ada beberapa folder. Mari langsung kita coba. Kita langsung coba buka folder dokumen. Nah, di dalam kalau kita ingin melihat folder yang ada di dokumen ini, kita dir lagi. Nah, ini kan kelihatan semua ini. Oke. Selanjutnya clear. Ini kan tadi banyak nih. Nah, untuk mengosongkan CMD ini kita CLS ini clear on screen tuh. Kemudian CLS tanda tanya. CLS tanda tanya harusnya ini nggak ada ya, soalnya kan dia itu kayak tanya CLS itu apa gitu. Kemudian dir tanda tanya. Dir. Nah, itu fungsinya seperti ini. Misal kita ingin melihat file gitu ya, jadi gini, dir T2 atributnya kita ini juga direktori seperti cd T2d. Nah, ini seperti ini isinya, sama hampir sama sih seperti kayak dir tadi. Coba kita langsung akses ya. Nah, sama kayak tadi nih. Kalau yang kalau dir kemudian garis miring a titik 2d itu fungsinya seperti kayak dir tadi sih. Tuh. Kemudian kita coba apa lagi ya. Kita coba urutkan, coba yang mana ya. Sort order ini, coba ya, dir. Nah, ini muncul seperti ini, kayak diurutkan gitu tuh. Oke, selanjutnya ini sudah masuk ke
internet jaringan. Jadi kita ubah dulu CMD nya. Oh ya, yang ini tadi di CLS juga nggak apa-apa. Clear screen. Oke, kita buka CMD yang admin tab. Oke, di sini IP config. IP config di sini untuk melihat IP gateway gitu-gitu. Langsung saja ya. Nah, ini seperti ini nanti munculnya. Ini kebetulan saya hanya pakai wifi, jadi yang muncul IP-nya itu yang dari adapter wifi-nya dengan IP sekian, subnet sekian, kemudian gateway-nya sekian. Ada lagi yang untuk menampilkan lebih detail, jadi IP config on. Nah, ini lihat, yang lain kan nggak ada nih, karena kan saya nggak pakai, jadi pakai wifi aja. Nih, ini adapter wifi-nya pakai Intel Wi-Fi 6. Kemudian ini MAC-nya. Kemudian ini IP yang saya dapat dari router. Tuh. Ini yang IP yang saya dapat dari router. Ini gateway-nya. Oke. Selanjutnya, kalau kita ingin melihat IP config itu apa aja nih, gini. IP config tanda tanya. Nah, jadi kayak IP config itu apa saja gitu fungsinya gitu. Kayak ini, IP config all tadi itu kan yang lebih detail. Kita coba yang nih, IP config all. Jadi kita sudah tahu IP config ini fungsinya apa aja. IP config all itu fungsinya untuk show detail information, jadi lebih detail kayak tadi. Kayak ada adapternya namanya apa, IP-nya berapa gitu. Tuh. Terus IP config renew all adapter. Maksudnya itu seperti kayak minta IP baru gitu. Misal IP ini konflik, kan nggak bisa internet biasanya kalau konflik, jadi kita renew ya. Kita coba aja. IP, oh ya, sebelumnya kita rilis dulu. Oh, gak apa-apa sih di renew langsung, nggak apa-apa, dirilis dulu nggak apa-apa. Cuma kalau dirilis ini nanti perhatikan adapter apa logo wifi ini, nanti tiba-tiba nggak ada internet ini. Lihat, karena dia melepas IP-nya, no internet. Coba langsung kita renew ya, IP config renew. Nah, dia itu seperti meminta IP baru, cuma karena IP ini tidak bermasalah jadi dipasang lagi seperti itu. Kemudian apalagi ini ya. Oh iya, kita cek IP config yang tanda-tanda ini lagi aja. Renew sudah, all sudah. Kita coba IP config display DNS. IP config display DNS. Oke. Ini fungsinya menampilkan cache DNS yang pernah kita akses dari website yang pernah kita akses atau apapun yang pernah kita akses. Contoh nih, ini, wah, jangan ditiru ya. Ini saya sering
mengakses sini, jadi chatnya itu ada di sini seperti itu. Kemudian di sini perintah ipconfig flash DNS. Ini jadi misal apa tuh namanya, websitenya nggak bisa tuh, kita flash dulu biar dia kayak memperbarui cache-nya itu, menghapus cache yang lama, nanti dia mengisi cache yang baru tuh. Oke, selanjutnya ipconfig register DNS, langsung saja register DNS. Fungsinya itu seperti apa ya jelasinnya ya. DNS itu kan kayak domain name server, sistem yang menerjemahkan nama menjadi alamat IP seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut aja ke mana tadi? Ping. Oke. Ping di sini fungsinya untuk ngecek internet ini, device ini nyambung ke internet enggak. Contohnya di ini, ping ke Google gitu ya, google.com, google.com sangat ini seperti ini. Kalau begini dia berarti tersambung ke sana, ke internet. Kalau kita ingin melanjutkan pingnya jadi panjang jalan terus, ini dikasih main T. Coba ini bisa nggak ya kalau ping ini? Nah ini dia, until stop main T ping the specific host sampai berhenti. Coba ini apa ini, send buffer size, coba main L ya. Ini contohnya ping ini DNS Google main L garis. Nah ini buffer size nya diisi 3200 jadi seperti itu. Coba kita gedein buffer size nya, bisa nggak? Langsung RTO. Coba kita kasih 5600. nih kalau dikasih yang semakin berat ya pingnya akan jadi tambah gede. NN 8 nah ini ada NT 7000 proses. Nah ini ya, kalau buffer size nya diisi nanti seperti ini, pingnya enggak rata bersih ke 24 gitu. Coba ini kan pingnya kecil nih, 21 19 18. Tapi kalau kita kasih buffer size jadinya kasih beban lah istilahnya gitu. Nah jadi seperti ini.
sempat RTO kan. Ini RTO lagi. Nah, main L itu fungsinya seperti ngasih beban lah, ngasih apa ya, kayak ngasih traffic beneran lah gitu ya, begitulah ceritanya. Lanjut kita ke mana nih, kemana ya? Ping tadi sudah, net start. Nah ini enggak ya tadi ya, net start ini menampilkan koneksi jaringan yang aktif. Ping, nah ini seperti ini jaringan yang aktif, portnya sih, ini port yang sedang berjalan gitu. Oke, lanjut ke tracer. Nah ini untuk mengecek jalur, jadi seperti misal gini, ini Google ini lewatnya kemana aja sih, jalurnya kemana aja sih, tracer google.com apa tracer YouTube ya, YouTube coba enggak. Nah ini oke, kita tunggu sebentar ambil jalan. Lama, kita tunggu ya, kita tunggu dulu, kita tunggu. Mohon bersabar. Oke, dari ini kita bisa mengecek, coba ada ya, bentar. Saya tutup aja ya. Tadi kita cek dari sini. Oke, nah ini kita coba yang ini, caranya mana. Nah jadi kita bisa lihat nih IP ini milik siapa gitu. Kita coba ya, kita coba yang lain, kelihatan enggak? Nah ini saya pakai dari Palapa seperti itu. Pakai ISP nya Palapa, ini jadinya IP nya juga punya Palapa itu. Oke, lanjut. Nah ini IP nya Google, ngarahnya ke sana, jadi modelnya tuh kayak dari sini kan IP lokal nih, dari IP gateway nih, terus 8.1 ini mana berarti? Nah masih lokal harusnya. 8.1 itu dan dapat IP berapa sih, saya sampai lupa. Bentar ya. Oh ini IP
lebih ke modemnya Palapa. Jadi saya lewatannya seperti itu. Oke, lanjut. Ping. Oke, coba ya. Langsung kita coba aja. Langsung kita coba. Ping. youtube.com. Ini fungsinya kayak tadi sih fungsinya. Hampir sama kayak tracer. Nah, ini bedanya tuh ada yang di sebelah ini. Sebentar, kita tunggu aja dulu. Agak lama sih. Jadi nanti tuh dia itu modelnya kayak tracer, namanya melihat jalur-jalurnya, tapi nanti ada tambahan lagi tuh ini apa, ping per jalur gitu loh, kalau nggak salah. Ping ini kita cek ya, saya tunggu aja. Lama sih. Kita coba ulang lagi aja dah. Kita coba ulang lagi. Tapi itu tadi kejauhan sih. Coba kita ke ngeping ke ini aja, ke perangkat saya. Ping ke 192.8. Ini saya coba lokalan aja ya. Coba bisa nggak? Bisa lah harusnya. Bisa kan? Tapi karena ini lokal, jadi jalurnya tuh nggak banyak. Nah, kita tunggu. Lokal aja sama ini, apalagi yang tadi ya kan. Nah ini pingnya itu dari laptop ini yang ternovating ini, terus ke perangkat saya yang satunya itu pingnya segini itu. Coba ya, apa ya, ping.com, coba pingpad ping, sorry, ping.
harusnya nggak sebanyak tadi sih, harusnya ya. Iya betul, nggak sebanyak tadi, cuma sama saja kita harus menunggu lumayan lama. Lama ya. Oke, ini dia muncul, akhirnya muncul. Nah, ini dia kasih memberi apa ya, ngasih detail pingnya sih, jadi ngasih detail ping per hostnya ini, per titiknya, per jalurnya gitu. Nah seperti ini nih, ping dari laptop saya yang ini melalui jalur ini pingnya itu segini sampai akhirnya ke detik.com ini dengan ping sekian, seperti itu. Oke, kita lanjut ke ns lookup detik.com. Ini fungsinya seperti apa ya, melihat IP dari domain ini gitu. Coba ya, kita cek langsung kayak tadi. Kita cek coba. Oke. Nah, ini kan IP ini punyanya detik.com. Coba kalau yang ini coba. Kita cek. Sama punya detik.com juga. ISP nya, oh ini milik ISP kali yang ini, yang 103 ini, yang 103 ini punya ISP, yang 203 ini punya sama sih ya sama ini jadwalnya punya detik.com. Ini 108, coba aja kita coba. Ini semacam DNS open DNS. Oh berarti kayak DNS pengaman ini kayaknya. Iya ya, semacam itulah. Oke, lanjut lagi ke, coba kita ns lookup ya, ns lookup ke mana ya, ke YouTube misalnya, youtube.com. Ini IPv6, harusnya ini IPv6 ini. Coba kita yang pakai yang IPv4. Nah ini Google Data Center. Coba kalau yang IPv6 ini bisa nggak ya, bisa nggak dicek? Nggak bisa ternyata. Karena ini bisa nggak ya, coba ya. Iya bisa ini IPv6 milik YouTube tuh. Jadi ini IP nya YouTube dari domain YouTube itu. Oke, selanjutnya NetSH. Kita coba cek langsung.
WLAN 1 WLAN so all. Nah, ini dia. Jadi so profile. Nah, ini fungsinya tuh kayak apa ya? Semacam melihat SSID yang pernah kita pakai, kita simpan itu. Cuma kalau yang all tadi seperti ini, kita pernah nyambung ke misal, nah contohnya ini dari sini juga kita bisa tahu apa passwordnya yang dulu kita pakai, dari bukan bobol password ya, lebih ke lihat password wifi yang dulu pernah kita pakai gitu. Contoh langsung kita contohin aja ya. Dan saya kasih turun dulu. Nah, menekannya net as WLAN show profile. Nah, jika 5G tadi ya, kita coba profile name, nah jika 5G dengan key-nya sama dengan clear. Coba oke. Nah ini loh security key ini loh, Tora susu ini loh passwordnya. Jadi password SSID dan password yang pernah tersimpan itu bisa muncul dengan itu caranya. Seperti sama aja seperti kalau lewat sini. Nah, ini wifi setting. Oke. Kalau kita cek itu seperti yang ada di sini. Nah, manage ini loh. Aslinya itu sama seperti yang di sini. Nah ini wifi network, kita coba samakan ya. Nah kan sama kan, Tora susu. Oke. Sama seperti yang di CMD tadi. Sama yang CMD tadi. Oke. Coba kita cek yang lain. Contoh lainnya apa ya? Ini aja. Nih, kita coba. Klik. Enggak bisa sih. Nah ini loh, seperti ini. Nah SSID ini, passwordnya ini sama kayak yang di sini tadi. Surga. Nah ini surga office. So nah ini kan sama kan ya, seperti itulah, kayak melihat wifi SSID yang pernah tersimpan lah gitu. Selanjutnya kita root.
menampilkan rute jaringan. Coba ini dia. Rutable-nya seperti ini. Oke, rute jaringan unlink. Oke. Selanjutnya kita yang terakhir ini net. Oke, net. Mari kita coba net. Ya, net. Net ini macam-macam, banyak, sama kayak tadi, banyak fungsinya. Misal net view. Net view gak muncul itu karena tidak ada komputer lain yang terdeteksi di jaringan ini gitu sih. Oke, bentar, saya coba cek yang ini apa namanya. Ini soalnya bisa kalau biasanya saya untuk ngecek apa saja file yang di share gitu loh, net share ya Pak. Nah ini dia net share. Kita coba share satu folder ya. Kita coba share satu folder dari download. Coba ini aja deh, screenshot nih ya, kita share ini, kita coba share. Oke. Nah ini sudah berhasil kita share ya. Coba kita cek. Nah ini folder ini yang bisa dilihat oleh komputer lain di dalam satu lokal jaringan seperti itu. Jadi misal kalau ada laptop lain bisa buka ini, membuka apa itu folder ini, tapi harus kita matikan waktu share untuk apa namanya passwordnya itu. Kalau enggak nanti dia disuruh masukin password seperti itu waktu buka folder ini. Oke, kita coba cek user yang ada di dalam laptop ini. Usernya cuma ini aja, ada administrator sama ini ThinkPad L13 Yoga. Ini administrator juga sih. Ya seperti itu. Oke, kayaknya apa lagi ya, kita coba cek. CLS sudah, ipconfig all, ipconfig release, ipd display sudah, reset backpin, lookup, net sh, root sudah, net sudah. Oke, berarti penjelasan saya cukup di sini. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.